semangat adik-adik kami yang di bawah teratur biru ini. Di atas kepala ada rambut, di dalam mulut ada gigi. Salam saya belum sempat disambut, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil khabir alladhi daqal kainati bi ahsanit taqdir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal qayyumul kabir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wan nabiyul akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad al-Bashir wal Nadir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wal asir. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hiqqal mursalin wa ulhiqa bi malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaslatani laysa syai'un afdalu minhuma al-iman billah wan naqu lil muslimin. Fasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan rasa syukur senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan curahan rahmat karunia kita. Nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan di malam hari ini masyarakat Padang Lawas mendapat tamu dari provinsi dalam rangka gerakan pramuka dan sekaligus di dalam hal masalah kaitan narkoba. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi sebuah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita petik nantinya baik daripada ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasul dan fatwa-fatwa ulama kita yang selalu mengajak kita untuk kebaikan, mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam sisa-sisa umur kita untuk hari ke depan. Serta salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita tujukan, kita sampaikan ke ruh junjungan alam Muhammad Habibullah yang menjadi pelita dan kedua dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong di antara umatnya yang mendapatkan naungan syafaat pembelaan dari beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Oleh sebab itu tak pernah bosan lisan kita dengan membasahi sepotong doa kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak hormat kami aturkan selaku kakak yang datang dari provinsi, karena istilah dalam pramuka adalah kakak yang sudah tadi menyampaikan sambutan, memberikan semangat kepada kita agar kita senantiasa bergandeng tangan membangun provinsi Sumatera Utara dan khusus Padang Lawas di dalam bidang pramuka. Mudah-mudahan dengan datangnya dari provinsi kita semakin semangat demi untuk memajukan
masyarakat Padang Lawas, khusus dalam bidang pramuka dan untuk mengantisipasi narkoba. Juga yang kami hormati selaku para undangan, seluruh ormas-ormas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga selaku tadi tuan rumah yang menjadi pimpinan pramuka di Palas, memberikan sambutan hangat di hadapan kita agar kita tetap sama-sama untuk memajukan masyarakat Padang Lawas sesuai dengan yang tercatat adalah di belakang kita, Padang Lawas yang bersinar. Dan yang kami banggakan, dan juga mohon maaf Muspida sebagai undangan atau Muspika yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Baya dari Danramil, Bapak Kapolsek, dan juga yang kami banggakan adik-adik kami yang menjadi generasi penerus bangsa Indonesia untuk tahun ke depan. Dan terima kasih sebagai penghibur dan sudah tadi membacakan doa dan Fatihah kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang sudah mendahului kita, khusus para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan juang demi untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari Huta Raja Tinggi yang sudah tadi membacakan berbagai sholawat yang menjadi doa agar senantiasa lingkungan masyarakat Padang Lawas tetap bersinar dan jaya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sedikit menyampaikan beberapa pandangan-pandangan, nasihat-nasihat termasuk dalam hal kaitan narkoba yang merusak generasi kita, para muda-mudi kita. Oleh karena itu, pemerintah Padang Lawas di malam ini mengajak kita agar kita senantiasa tetap konsisten bergandeng tangan demi untuk menjaga namanya narkoba. Dalam ayat Allah di situ tadi sebagai catatan bagi kita, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan coba-coba membuat suatu perbuatan yang merusak diri Anda. Apabila Anda perbuat yang bisa untuk merusak diri Anda, maka hukumnya adalah haram. Mari kita perhatikan, sebelum kita kena penyakit narkoba, ini saya secara pribadi memandang narkoba itu adalah singkatan. Narkoba narik korban banyak. Narkoba narinting kobaya. Itu singkatan sebenarnya. Namun kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa mukhaddarat, bahwa khamar itu yang bisa merusak akal manusia. Fakir qabla taf'al, kata orang Arab. Pikirkan sebelum diperbuat. Jangan sempat terjadi pada diri kita kata-kata an-nadam. Bahasa kita itu adalah penyesalan. Adik-adik kami sebagai generasi untuk tahun mendatang, dulu ada puisi waktu saya SD tahun 85. Apa puisinya? Menyesal pagiku hilang sudah melayang,
Hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi, aku lalai di hari pagi, bertalengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa guna ku sesalkan, menyesal tua tiada berguna. Jangan sempat kata-kata muncul dalam lisan kita, sekiranya, seandainya. Ini adalah orang-orang yang menyesal. Palana jolo lagu dangdut adong anggi di tahun 80-an, mungkin nape lahir kok sudah ada muncul lagu yang untuk menjadikan cermin bagi kita agar kita tidak jatuh dalam penyesalan. Coba dulu sambil dihafal, renungkan dan pikirkan kemana sebenarnya tujuan lagu ini. Mungkin abang-abang kita yang di pentas ini sudah hafal lagu ini. Coba dulu kita nyanyi sebentar Pak ya. Sebelum terlanjur pikir-pikir dahulu, sebelum engkau menyesal kemudian. Awas terpengaruh kepada lingkungan. Siapa terpengaruh kepada lingkungan dapat melalaikan. Kelalaian adalah awal kehancuran. Persis kita seperti membawa kendaraan. Aturan lalu lintas 1 detik, bukan 1 menit. 1 detik kita lalai membawa kendaraan. Perhatikan adik-adik, jangan kau bangga naik kendaraan. Awas, 1 detik kita lalai membawa kendaraan, ono meter tujolo tendangan dia. Coba manjor tujolo ono meter. Hanya 1 detik kita lalai membawa kendaraan. Beginilah kehidupan. Jangan sempat kita menjadi orang-orang yang lalai. Narkoba itu merusak akal manusia, sama dengan khamar. Kenapa dikatakan Allah innamal khamru wal maisir? Al-khamru artinya apa? Khamar. Khamara yahmuru khamran, artinya penutup. Makanya khimar itu jilbab penutup. Penutup kepala namanya khimar. Berarti kalau Anda memakai alat-alat terlarang ini, maka tertutuplah akalmu. Bisa nanti kau lebih jahat daripada binatang. Contoh saya buat. Ada seorang membawa duit 1 karung. Ketika lewat anjing, lewat binatang, tak ada masalah. Tapi ketika datang seorang yang butuh duit, pemakai narkoba, maka dirampas yang bawa duit, malah dibunuhnya. Sedangkan anjing tadi dibiarkannya, maka lebih kejam manusia itu dari binatang. Maka bisa nanti kita berubah seperti binatang. Sebab apa? Karena sudah ditunggangi nafsu kita, akal kita. Coba lihat cerita Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj, Bapak Ibu, yang naik itu Rasulullah. Yang naik buruk itu yang punya akal. Sedangkan buruk binatang hanya yang ada padanya nafsu, tidak ada akal. Tapi apabila kita nanti bisa terpengaruh kepada hal-hal yang dilarang tadi, maka bisalah nantinya berubah. Nafsu akan ditunggangi akal tersebut. Kalau tidak yakin dan percaya,
Perhatikan, ada di sini lapas kan? Tahu lapas deh? Penjara. Coba dulu masuk ke dalam penjara. Siapa-siapa yang orang yang ada di dalamnya. Saya sering memberikan penyuluhan kelas 2B Sidimpuan, lapas kelas 2B. Apa kata pimpinan lapas? Pak Ustadz, ini dari 100% penduduk lapas ini 85% dari narkoba. Ada yang tukang jual, ada pemakai, ada agen, ada bandar dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga. Karena kalian akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia untuk tahun mendatang. Hidup ini seperti di atas air. Coba perhatikan deh, kalau kita bor ke bawah, air di bawah. Ketika datang hujan dari atas. Berarti kita hidup di tengah air. Harus pandai berenang. Imam selalu kasih peringatan di simato bang tanah jolo. Anya ulang moga di waktu adong, ulang marsak di waktu susah, malah marlangi ina pejet. Ini dangkal ini, tapi banyak orang tenggelam. Ini dangkal. Malah marlangi ina pejet. Nadalaman dogi tujuan ini. Sebab apa? Likullin khulqin wa khulqin Islam al-haya, kata Rasulullah. Setiap agama itu punya akhlak. Akhlak dalam agama Islam adalah malu. Sekarang sudah mulai hilang malu. Kalau sudah hilang malu, tak ada lagi harga kita dalam hidup ini. Seorang perempuan berjalan dengan pakaian yang ketat. Lalu kita lihat di saat dia berjalan, apakah yang muncul? Kata-kata yang timbul di saat dia berjalan, kita lihat. Lihatlah keindahan tubuh. Burulah aku, milikilah aku, dan titik-titik katanya. Tapi kalau kita punya akhlak, tentu akan dijaganya. Maka yang paling tinggi adalah akhlak. Maka sampai Rasul mengatakan, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Setinggi apapun ilmu kita, kalau sudah tidak ada akhlak, maka tidak ada manfaat kita. Jadikanlah kau menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Wa naqulil muslimin, bermanfaat kita bagi orang-orang muslimin. Ketika kita nanti meninggal dunia, banyak orang yang menangis. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dan anak-anak kami, adik-adik kami yang kami sayangi, pramuka itulah simbol. Jadi kalau menurut saya di SD, dibilang guru saya, pramuka itu adalah sistem yang harus kita tanamkan, yang tak lekang di hari panas, yang tak lapuk di hari hujan. Itulah simbol kita. Jadi untuk menegakkan Praja Muda Kerana di dalam hal untuk pendidikan kita, harus kita sama-sama menjaga lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan Indonesia tercinta. Namun sebenarnya kalau saya pribadi mudah melawan narkoba ini. Tapi mohon Bapak pemerintah jangan tersinggung, apalagi angkatan-angkatan, baik angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Gampang melawan narkoba ini sebenarnya. Cuman yang saya sayangkan, pemerintah kita bermain-main dalam narkoba ini. Sebab apa? Kalau menurut saya pribadi, menangkis melawan narkoba cuma 3 yang dijaga. Apa itu Pak Ustaz? Laut, jaga, jangan sempat masuk dari situ narkoba.
Daratan, ada angkatan darat, jaga jangan sempat masuk. Udara, angkatan udara ada, yang masuk barang ini dari luar. Jadi banyak oknum-oknum yang mengambil kesempatan di tempat ini. Maka bagaimanapun kita untuk mengantisipasi, kalau tidak ada dari mereka, ini takkan bisa sebenarnya. Kuncinya baik dari angkatan kita. Sebagaimana Rasulullah dilahirkan dulu, dia dijaga oleh malaikat, dikawal malaikat daratan, udara, lautan. Maka sampai sekarang kita juga dijaga. Ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kepolisian. Kok bisa masuk? Itu pertanyaannya. Kok bisa masuk? Kalau kita ini rakyat biasa, rakyat jelata, tak ada daya upaya. Maka kuncinya adalah bapak-bapak kita yang berwenang di dalam hal ini. Ini harapan kami sebenarnya kepada bapak pemerintah. Walaupun sibuk masyarakat mengantisipasi, kalau tetap masih barang masuk, ini takkan bisa. Takkan bisa. Kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita bersih daripada narkoba. Kemudian kita harus berpikir sebenarnya apa tujuan hidup kita dalam hidup ini. Mau kemana kita sebenarnya? Prinsip hidup yang harus kita hadapi, harus kita tetap yakin dan percaya konsisten. Siapapun orangnya, baik dia Bapak Presiden Jokowi, walaupun dia Bapak Edi Rahmayadi, walaupun Bapak Bupati, walaupun Bapak Camat, walaupun Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Kapolres, Ustadz, pengusaha, petani, hanya cuma dua yang kita hadapi. Sama Bu. Apa itu Pak Ustadz? Kalau tidak tertawa menangis, kalau tidak menangis tertawa. Itulah gelombang kehidupan yang akan kita hadapi. Saya pernah tertawa, saya pernah menangis. Ibu bapak juga seperti itu. Siapapun orangnya. Bapak Jokowi pernah menangis, pernah juga dia tertawa. Karena itulah gelombang akan kita hadapi. Siapapun orangnya, besok kita akan meninggal dunia. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Di balik kepayahan akan datang kemudahan, di balik kemudahan akan datang kepayahan. Silih berganti. Kalau sudah pagi, yang kita tunggu sore. Kalau sudah malam, yang kita tunggu adalah siang. Itu aja yang kita hadapi. Panjang pendek, gemuk kurus, cantik jelek, kaya miskin, halal haram, pahala dosa, surga neraka, dunia akhirat, hanya cuma dua kita hadapi. Mari kita sama-sama tetap konsisten. Setiap kita jalani, kalau sudah pahit akan muncul manis, kalau sudah manis akan muncul pahit. Maka istilah orang tua kita dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di kemudian. Maka siapa yang bersakit-sakit dahulu belajar, mau dia sakit-sakit, insya Allah akan sukses. Cimatobang tanah joloban dokon anggi, ahani kalai, bona menjahit kutung gambo, lo jamar kacit dapat natabu. Jadi belajar pun seperti itu. Kalau anda siap menghafal malam, menghafal siang, kau akan berhasil. Itu kuncinya. Maka oleh karena itu, belajarlah di masa mudamu, karena ini masa emas bagimu. Pergunakan waktu yang singkat ini. Sebab apa? Kunci dalam hidup, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Sebanyak apapun duit kita, kalau sudah tidak sehat, tak ada lagi gunanya. Setinggi apapun jabatanmu, kalau sudah tidak sehat, tak ada gunanya. Kenapa? Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki yang paling rendah adalah harta.
Coba kita berjalan, yang paling di bawah adalah telapak kaki. Begitulah hinanya harta. Rezeki yang paling utama anak yang soleh dan soleha. Dan rezeki yang patut kita syukuri adalah husnul khotimah. Maka oleh karena itu, bagaimana supaya kita nanti di saat meninggalkan dunia, maka orang yang husnul khotimah, maka hindarilah hal-hal yang tidak dibolehkan agama kita. Hidup adalah berputar bagaikan roda, silih berganti. Sekarang kita berada di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sebab apa? Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan ditinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Tak lama lagi akhirat akan nyata, dunia tinggal cerita. Maka Allah mengingatkan kita dalam ayatnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Kenapa? Suatu saat nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadap Ilahi. Apa yang akan dibawa sebagai persembahan selama di dunia, lupa mengerjakan lalat-lalat margambur, lupa marasabur. Maka oleh karena itu, ingat apa tujuanmu. Coba perhatikan secara merenung. Kau sedang menuntut ilmu. Berapa tingkatkah Anda di saat menuntut ilmu? Mungkin kita jarang membahas. Kita menuntut ilmu adalah 7 tingkat. Seperti tingkatnya langit dan lapisnya tanah. 7 lapis tanah, 7 lapis langit, 7 hari yang kita lewati 1 minggu, dan 7 macam air dalam ilmu fikih, dan 7 macam angin dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan, menuntut ilmu cuma 7 tingkat. Yang pertama, di manakah Anda menuntut ilmu? Mendapatkan ilmu di saat di alam kandungan ibu. Ibu sedang mengandung, pasti mendidik, menjaga agar tidak ada yang masuk yang haram ke dalam perutnya. Ini sudah mendidik. Ada dulu seorang ibu di Mesir, di saat dia hamil bu, dia membaca Quran kerjanya. Istirahat, baca Quran, istirahat. Mudah-mudahan 4 tahun setelah lahir anaknya jadi hafal Quran. Ibu-ibu di Sibuanon, maaf itu bulan kandungannya kerpe menonton keyboard. Akhirnya lahir anak kon penyanyi keyboard. Kenapa? Itu pelajaran, itu didikan seorang ibu. Yang kedua, kita mendapat pendidikan setelah lahir, maka diazankan oleh orang tua kita. Itulah didikan dari orang tua yang kedua. Yang ketiga, di tingkat PAUD. Makanya anak-anak PAUD belum pandai baca Quran, sudah tahu doa makan. Kenapa? Dididik, diasuh oleh ibunya, ibu TK-nya. Belum pandai baca Quran, sudah tahu doa tidur. Yang ketiga, termasuk adalah keempat. 1 tadi dalam perut, 2 ketika lahir diazankan, 3 tingkat PAUD, 4 tingkat ibtidaiyah SD, kemudian ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. نرجوك وأنت رب العالمين نديناك وأنت الرحمن الرحيم فيا ربنا ارحمنا عبدا ندى وليس له سواك
اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة سخوا رخوا يا رب العالمين اللهم كما أنعمت علينا فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك وتمم لنا ya Tuhan kami, ampuni ibu kami yang telah pernah kami tunggangi rahimnya lebih kurang 9 bulan ya Allah, luka kulitnya ya Rahman, tertumpah darahnya ya Rahim, bercucuran air matanya di saat menahan sakitnya ya Allah. Dengan keberkahan amal kami, bacaan Quran kami ya Allah, jadikanlah Quran mereka dari taman-taman surgamu ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang kau ridhoi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jika ada di antara ibu kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika mereka sehat ya Allah, berikan rezeki-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat ya Allah ya Tuhan kami mendidik kami, mengasuh kami, bahkan ya Allah melahirkan kami, banyak tertumpah darahnya ya Allah. Bahkan ya Allah terjanggal makan minumnya ya Allah di saat menyenangkan kami, tertunda tidurnya ya Allah di saat untuk menyenangkan kami. Kami sangat berharap ya Allah kepadamu dengan malam yang mulia ini. Kadang-kadang ya Allah kami belum bisa membalas jasa-jasa mereka, belum bisa berbakti kepada mereka. Sudah di antara ibu kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, maka kami sangat berharap jadikanlah Quran mereka dari taman-taman surga ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ya Allah ba'dahu tafarraqa ma'suma wa salama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin.